Salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberkati oleh Tuhan di waktu yang indah dan berbahagia ini, berjumpa dalam persekutuan ibadah, renungan harian keluarga, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Jumat 18 Februari 2022 dengan pembacaan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dalam keadaan baik. Kami dalam keadaan diberkati selalu oleh-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, umat-Mu, keluarga lepas keluarga, datang dalam satu persekutuan ibadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan kepadamu ya Tuhan, dan kemurahan-Mu turun atas kami semua, agar keberkatan firman-Mu kami dapat nikmati dalam menjalani kehidupan hari ini, esok, dan selanjutnya. Tuhan Bapa di sorga, firman Tuhan akan dibentangkan di saat ini. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu untuk kami bawa dalam hidup dan penghidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Demikian firman Tuhan di bawah tema konsekuensi melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, ya Allah di dalam Yesus Kristus, selalu memberkati kita sekalian dalam langkah kehidupan di hari lepas hari. Ia Tuhan sebagai
kepala gereja yang terus ada dalam setiap pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Ia melindungi dan menyertai umatnya serta sekalian pelayan Tuhan hamba-hambanya. Karena sesungguhnya kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan dan pelayan Tuhan yang menjalankan tugas panggilan menghadapi banyak hal. Ia harus tetap tenang, tetap hidup sopan, tetap hidup teratur, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam firman-Nya, serta aturan-aturan gereja Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dasar dan patokan kita untuk melayani dan mengikut Tuhan. Ia dengan penuh kasih dan dalam kerendahan melayani dunia, melayani manusia dan makhluk ciptaan yang lain. Sekalipun konsekuensi dalam melayani itu mengalami banyak hal yang menyukacitakan tetapi juga yang mendukacitakan, menyakitkan dan mengalami kesukaran. Kita diberi semangat dan motivasi. Pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipilih, ditetapkan untuk melayaninya. Berjanji di hadapan Tuhan setia, baik atau tidak baik keadaan yang dihadapi. Paulus sebagai seorang rasul Tuhan, ia sudah memahami betul konsekuensi hasil dari pelayanan yang ia lakukan untuk Tuhan. Ia sudah tahu bagaimana jalan salib yang harus ia alami. Pun di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Korintus, tantangan di dalam jemaat tetapi juga di luar jemaat, ia harus hadapi. Belum lagi yang teralami dalam kehidupannya di tengah-tengah pelayanan. Ia harus bekerja keras, sekalipun menghadapi penderitaan dan kesulitan, tetapi terus melangkah maju dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga penginjilan, Injil itu bisa membuahkan hasil-hasil yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab hamba Tuhan yang melayani, ia bukan hanya mencari keuntungan pribadi, mencari nama, supaya populer,
laptop, ataupun bisa menjadikan suatu pelayanan itu adalah hal membuat dia bisa mencapai tujuan yang lain. Tetapi ia harus tetap menyadari bahwa pelayanan itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan yang sudah mempercayakan itu kepada hamba-hambanya. Melayani dengan tulus dan ikhlas, jujur, serta berdasarkan pada firman-Nya. Itu yang dilakukan oleh Paulus sebagai rasulnya. Memotivasi, mendorong bahwa sesungguhnya hamba-hambanya yang melayani Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai hal, tantangan, masalah, penderitaan, kesukaran, tetapi di dalamnya berkat Tuhan, kasih Tuhan tetap dialami. Ia memberi kemampuan, kesehatan, kekuatan. Roh Kudus masih ada tetap di hati pikiran setiap hamba-hambanya, supaya melayani Tuhan dengan sungguh dan secara menyeluruh kepada semua umat Tuhan, umat manusia. Melayani harus dilayani dengan tulus dan ikhlas, supaya bukan hanya kita dapat menikmati berkat-Nya, berkat dari firman Tuhan itu, tetapi umat Tuhan dapat menikmati berkat dari Tuhan. Mengajarkan umat Tuhan supaya mereka hidup di dalam firman-Nya, sehingga dengan totalitas pelayanan yang dilakukan hamba-hambanya akan berbuah yang baik dan benar. Jemaat Tuhan akan hidup dalam kasih. Mereka juga akan memperhatikan sesama. Mereka juga akan menolong sesama yang membutuhkan. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan, dan demikian itu sudah dan selalu dilakukan hamba-hamba Tuhan. Teladan mereka sudah dapat dilihat, dipahami oleh umat Tuhan. Bersama-sama di tengah-tengah pelayanan ini, keluarga lepas keluarga, hamba-hamba Tuhan, umat-Nya melayani Tuhan sampai ke ujung bumi. Melayani Tuhan secara totalitas dan menyeluruh di segala bidang. Dan melayani Tuhan dapat mendatangkan kehidupan dalam keberkatan-Nya. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Dia terus akan menuntun, membimbing, melindungi dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Besar kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Ajaib segala kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh tak terselami, tak terhitung. Berkat-berkat Tuhan yang sudah kami alami di hari lepas hari. Ya Tuhan Bapa di sorga, firman-Mu yang telah menjadi bagian kehidupan kami sekalian, biar kami hidup di dalamnya.
hal-hal yang bisa mendatangkan kesalahan dan dosa dalam tugas pelayanan. Tuhan, ampunilah kami sekalian, dan biarlah kami hidup di dalam panggilan Tuhan untuk melayani dengan tulus, ikhlas, jujur, tetapi juga menyeluruh totalitas kehidupan kami pada pekerjaan satu-satunya yang sudah Tuhan beri untuk kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan sorga, tim pelayanan yang sudah melayani di malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, Kau memberkati jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 27. Dalam tugas pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Diberi selalu kesehatan, kekuatan, umur panjang, selamat dan sejahtera. Diberkati dalam usaha kerja bisnis yang ada. Ya Tuhan, Engkau memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami dalam mereka menjalankan segala program-program untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Demikian pun kami selaku warga masyarakat, Tuhan berkati supaya kami hidup menjalankan kewajiban dan kami hidup bisa dapat mematuhi segala aturan-aturan untuk menjadi warga negara yang baik. Ya Bapa, terus Engkau memberkati, melindungi kami, jauhkan kami dari penyebaran virus corona gelombang ketiga ini Tuhan. Tuhan tetap memagari kami sambil berkati akan apa yang sudah kami lakukan dengan protokol kesehatan yang baik. Ya Tuhan, Bapa di sorga, Engkau memberkati pelayan Tuhan yang ada di jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Engkau memberkati akan jemaat Tuhan yang ada di wilayah Gemim ini. Dan juga Engkau memberkati akan pimpinan gereja kami dari sinode wilayah sampai ke jemaat. Program-program yang ada dari sinode, bahkan pun segala apa yang dialami di tengah-tengah persekutuan Gemim di saat ini. Tuhan tolonglah ya Bapa, agar senantiasa Tuhan, segala kuasa dan kasih Tuhan tetap ada dalam pelayanan gereja Tuhan, melayani, bersaksi, dan bersekutu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, hanya kepadamu kami menyerahkan sisa kehidupan kami semua. Kami dapat menikmati kehidupan penuh dengan damai sejahtera, karena Engkau diam dan ada dalam hidup kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami, doa syukur kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini, Jumat 18 Februari 2022. Semoga firman Tuhan yang kita baca dan renungkan tadi dapat menjadi penuntun serta kekuatan untuk kita menjalani aktivitas
tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati,